Fatihah. Jami muslimin wa muslimat wal ahyan fil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 وعلى آله وصحبه أجمعين تنصرنا وتوفنا وتهدنا بالقرآن تنصرنا تفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سيدنا محمد رسول الله فرج عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيدنا وتسلط في العالم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kewajiban kita, yaitu diawali dengan salat maghrib dengan cara berjamaah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat atau pertolongannya nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masuk kepada bulan bulan Sya'ban. Nah, kita masuk di bulan Sya'ban. Yang mana dikatakan bulan Sya'ban ini adalah untuk kita anjuran memperbanyak baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa dianjurkan membaca selawat? Karena di bulan Sya'ban ini adalah tempatnya diturunkan ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya dikatakan wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dianjurkan pada bulan Sya'ban, kita sudah masuk bulan Sya'ban, dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, Sya'ban syahri. Sya'ban ini adalah bulan Sya'ban ini adalah bulanku, kata Rasulullah. Kenapa dikatakan bulanku? Karena di bulan Sya'ban ini adalah tempatnya diturunkan ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya untuk itu hari di bulan Sya'ban ini kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan memperbanyak kita membaca sholawat kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat.
Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Ha? Faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Minggu lalu kita pernah bahas hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak dalam keadaan bersuci. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak bersuci atau tidak ada wudu. Nah, kita ulang sedikit, yaitu yang pertama itu adalah sholat. Entah itu sholat apapun bentuknya. Sholat qada, sholat hajat, sholat wajib, sholat sunnah, sholat mutlak, dan lain sebagainya. Enggak boleh. Semua sholat diharamkan untuk kita kerjakan bagi orang yang tidak punya wudu. Bahkan dia mendapatkan dosa kalau dia lakukan. Dan yang kedua yang enggak diperbolehkan bagi orang yang tidak dalam keadaan berwudu, kalau dia tidak punya wudu, maka diharamkan juga untuk tawaf. Tawaf untuk mengelilingi ke Ka'bah. Entah itu tawaf apapun bentuknya, tawaf kudum, nah, atau tawaf wada. Nah, tawaf entah itu tawaf ketika kita masuk kota Mekah atau setelah kita mau meninggalkan kota Mekah, itu nggak diperbolehkan kalau kita dalam keadaan tidak suci. Dan yang ketiga wamasul mushaf, dan kita haram. Nah, diharamkan untuk kita menyentuh mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan mushaf ini adalah apa namanya? Yang diharamkan untuk disentuh di dalam Al-Qur'an ini adalah entah itu kulitnya, atau entah itu kotaknya, atau entah itu sampulnya. Nah, nggak diperbolehkan untuk kita sentuh. Wahamluhu, dan kita diharamkan juga bagi orang yang tidak memiliki wudu untuk membawa Al-Quran. Diharamkan, nggak diperbolehkan. Ya. Walau hil maktubil dirasah, dan ada papan yang di sana tertulis Al-Quran. Ada papan yang di sana tertulis Al-Quran untuk dipelajari, itu juga diharamkan. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar apa namanya, bagaimana hukum-hukum membawa Al-Quran, dan bagaimana hukum apakah di dalam handphone itu termasuk Al-Quran atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang dilarang bagi seseorang yang tidak memiliki wudu. Wa yajuzu hamluhu fi amti'atin wa darahim. Boleh bagi orang untuk membawa Al-Quran kalau di dalam barangnya itu banyak barang. Di sana terdapat buku, di sana ada pulpen, dan di sana ada baju dan lain sebagainya. Tapi dengan satu syarat, harus dia berniat untuk membawa barang, bukan membawa Al-Quran. Nah, itu boleh. Misalkan kita pakai tas, di tas itu ada pulpen, ada buku, ada sajadah, dan lain sebagainya. Dan di sana juga ada Al-Quran. Boleh kita bawa. Tapi dengan satu syarat, kita harus memiliki niat untuk membawa barang. Jangan bawa Al-Quran. Wadarahim, dan dirham. Uang dirham. Itu bukan dimaksud dengan mushaf. Tidak dinamakan dengan mushaf. Walaupun dia tertulis Al-Quran. Boleh dibawa. Wa yahillu hamluhu lisabiyil mumayyiz wa massuhu lidirasah. Boleh bagi orang anak-anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, bisa membedakan mana itu pulpen, mana itu pisau, dia sudah bisa mandiri sendiri, boleh untuk dia membawa Al-Quran. Nah gitu. Tapi kalau masih kecil jangan. Kalau dia masih kecil, dia belum bisa mandiri, dia masih dicebokkan sama orang tua, nggak diperbolehkan ya. Karena kenapa? Nanti khawatir dia merobek-robek Al-Quran nanti. Nah, dia nggak tahu bedanya Al-Quran dan buku. Makanya nanti jangan dikasih Al-Quran. Nah, kita akan masuk bab baru, yaitu faslun fi adabi dakhilil khala'. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu adab-adab apa namanya, ketika kita qada hajat, atau ketika kita masuk ke kamar mandi untuk qada hajat. Nah, ada adabnya. Ada adabnya. Makanya kita ketika keluar di waktu pagi,
itu para setan itu dikerumuni sama kita. Dikerumuni kita orang. Setan itu beribu-ribu jumlahnya, kita dikerumuni ketika di waktu pagi. Makanya ada anjuran ketika bangun tidur dan di waktu pagi itu ada anjuran kita baca doa agar kita terhindar dari syaitan. Itu ada doanya. Nah, karena kenapa? Karena di setiap pagi itu syaitan selalu kerumuni kita. Kekerumpunan tuh, serbu di setan. Nah, ketika waktu pagi. Dan ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat hafizun. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala niki yang selalu yang selalu melindungi kita dari gangguan setan. Yang selalu melindungi kita dari gangguan setan. Dia teparan aran malaikat al-hafizun. Itu namanya malaikat al-hafizun, malaikat yang menjaga, yang melindungi. Nah, di manapun tempat. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, niki dia tidak masuk ke dalam kamar mandi. Malaikat tidak masuk dalam kamar mandi. Lalu siapa yang menjaga kita di setiap ketika kita di dalam kamar mandi? Sedangkan malaikat kan ketika dari luar, malaikat selalu menjaga kita, mengikuti kita dimanapun kita pergi. Lalu saya cari masalah, nah nih malaikat dia tidak ikut ke kamar mandi. Sedangkan kamar mandi niki tempatnya keluarga setan misalnya. Keluarga besar setan atau jin. Nah, di sana ada kakeknya setan, di sana ada anaknya setan. Di sana keluarga besarnya setan itu terkumpul di kamar mandi. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang akan menjaga kita dari gangguan setan? Saya jaga tiang punggung dari gangguan setan ketika kita masuk kamar mandi. Yang menjaga kita dari gangguan setan nanti di kamar mandi adalah satu. Satu yang akan menjaga kita nanti ketika kita di dalam kamar mandi. Apa itu? Yaitu adab. Ketika tiang punggung utama kamar mandi, ketika kita masuk kamar mandi dengan menggunakan adabnya masuk kamar mandi, insya Allah terhindar dari gangguan setan. Apa itu adabnya? Ini akan dibahas semuanya nanti. Nah, akan dibahas di dalam kitab ini. Makanya dalam kitab ini ada pembahasan khusus mengenai adab dakhilil khala. Adab ketika orang masuk kamar mandi. Tujuannya apa? Agar terhindar dari gangguan setan. Nah, agar terhindar dari gangguan jin. Oke. Apa yang pertama? Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu wa idza kharaja yuqaddimu yaminahu. Nah, itu namanya adab. Ketika tiang punggung masuk kamar mandi, ketika kita masuk kamar mandi, maka dahuluilah kaki kita dengan menggunakan kaki kiri. Ketika masuk kamar mandi, maka dahulukanlah kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Karena kenapa? Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Al-Ghazali mengatakan maka min babit takrim tuqaddamu yaminu wal aksu bil aksi. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka min babit takrim yuqaddamu yaminu wal aksu bil aksi. Karena kenapa? Karena segala tempat atau dimanapun tempat-tempat yang mulia, maka dianjurkan untuk mendahulukan dengan kaki kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di tempat-tempat yang jelek atau tempat-tempat yang kotor, didahulukan menggunakan kaki kiri. Contoh misalkan ketika tiang punggung utama masjid, dahulukan kaki kanan. Tiang punggung ketika masuk ke musola, dahulukan kaki kanan. Tapi sebaliknya, wal aksu bil aksi, sebaliknya, ketika tiang punggung masuk kamar mandi, nah, ketika tiang punggung masuk kamar mandi, ketika kita masuk kamar mandi, dahulukan dengan kaki
kiri. Karena kenapa? Karena tempatnya tempat kotor. Nah, karena tempatnya kotor, makanya dahulukan dengan menggunakan kaki kiri. Nah, itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dan juga ini, wala yahmilu dzikrullah wasmu rasulih wa nahwahu wal Qur'an. Nah, dan juga lamun tiang punggung tamu kamar mandi, nah, lamun tiang punggung tamu kamar mandi, dende jauh napiaran sesuatu hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Al-Qur'an, mushaf. Nah, dende jauh untuk kamar mandi. Jangan dibawa ke kamar mandi ketika narak mushaf. Jangan dibawa. Karena kenapa? Karena makruh. Gak diperbolehkan. Membawa membawa kalimat-kalimat yang mulia, kata-kata yang mulia ke kamar mandi ini adalah dimakruhkan. Nah, dimakruhkan. Lagu, bahkan ulama mazhab Asy-Syafi'i, salah satu daripada ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya haram, haram terjauh. Haram kita bawa ketika kita membawa kalimat yang mulia atau Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah SAW ke dalam kamar mandi. Itu enggak diperbolehkan, diharamkan. Diharam, diharamkan. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, berbelamun niki adalah Al-Qur'an niki lah HP maroni sawi kan? Ketika misal Al-Qur'an niki Al-Qur'an niki ada di handphone. Nah, bagaimana misal? Apakah HP ini boleh kita bawa? Jazakallah khair. Apakah HP ini boleh kita bawa atau ndet kanggo? Nah, apakah kanggo jauh HP niki jauh ke kamar mandi atau ndet? Jadi ini adalah ikhtilaf, ya. Ini adalah ikhtilaf, tapi yang paling kuat bahwasanya HP ini dikatakan mushaf ketika dia dalam keadaan dibuka aplikasinya yang penteparan Al-Qur'an. Tapi kalau ditutup aplikasinya, kalau ditutup, maka masih itu bukan mushaf namanya. Tapi itu handphone. Niki. Yang pola munafik ketika dia dibawa ke kamar mandi tidak diperbolehkan kalau dia sedang dalam keadaan dibuka, aplikasinya dibuka. Tapi kalau nggak dibuka boleh, tapi kurang bagus. Kurang bagus bawa handphone ke dalam kamar mandi dan bagus. Nah, dan juga adab kita ketika kita ke kamar mandi. Oh ya, satu lagi, misalkan nani jauh ke kamar Al-Qur'an jok jok kamar mandi lupa misal. Misalkan jauh ke Al-Qur'an. Jauh di Al-Quran jauh kamar mandi atau kalimat-kalimat yang dimuliakan atau hadis-hadisnya Rasulullah SAW lupa si tolo le kantong misal jauh pun itu jauh jauh kamar mandi rumit solusi terus solusinya adalah kita pegang itu Al-Quran kita pegang yang keras langsung kita keluar ya, langsung kita keluar namun misalkan baredait pot laporan mushaf ya, kantong misalnya tas dia ingat misal kita lupa. Maka solusinya adalah kita ambil Al-Quran, kita pegang dengan keras, langsung kita keluar, segera keluar. Jadi mau ke kamar mandi. Nah, lemak Al-Quran ini ampun subul. Namun terlupa jauh terjok dalam kamar mandi, jauh terjok kamar mandi. Dan adab kita yang kedua adalah wayukti ruksahu. Nah, wayukti ruksahu. Niki adalah adab ketika tiang penghubung masuk ke kamar mandi, menutup kepala, menutup menutup kepala. Lamun tiang punggung tamu jo kamar mandi, kalau kita masuk ke kamar mandi, maka hendaklah kita tutup kepala kita. Nah, misalkan lamun dengan dengan mama, copong kadu.
arah kecopong. Tamu-tamu kamar mandi, pakai topi, songkok, baru masuk kamar mandi. Baru tamu kamar mandi. Walau bil kami, walaupun misalkan kadu dengan pakaian ditutup. Memang itu anjuran untuk kita, untuk kepala. Cuma atau misal kadu lengan pakaian. Nah, orang-orang terdahulu itu dia jubahnya panjang-panjang, besar-besar. Nah, besar-besar orang-orang terdahulu. Makanya kita ketika masuk kamar mandi dianjurkan menutup kepala. Bagi laki-laki pakai topi. Bagi perempuan pakai kain kah dia tutup kepalanya, nah, atau pakai jilbab kah, atau apapun yang penting tertutup kepalanya. Ini adalah adab. Apa tujuannya? Apa tujuannya kita dianjurkan untuk menutup kepala kita ketika kita masuk kamar mandi? Karena para ulama mengatakan biasanya kebiasaan lamun dengan apa sih gangguan-gangguan setan iki paling bencat utama dengan dua tempat. Gangguan-gangguan setan ini dia paling cepat kita diganggu melalui dua jalan. Yang pertama adalah di bagian kepala. Yang kedua di bagian kaki. Setan ini paling becat ganggu manusia, paling becat utama jin di ojok manusia niki melalui dua jalan. Sak pertama melalui kepala. Sak kedua melalui naik. Paling becat terganggu manusia dengan ulu kance naik. Ya ampun lamun tiang pelunggung tamu kamar mandi, kesunahan tiang pelunggung teanjuran tertutup napiaran kepala dan menggunakan sendal. Ya pun tutup. Nah, ada yang sakombe, ada yang terhindar dari gangguan syaitan. Napi-napi kadun lah, kain kayak kadun lawan yang penting tutup pun. Misalkan lupa, misal lawan kita masuk kamar mandi, lupa kita menggunakan topi atau lupa kita nutup kepala. Solusinya gimana? Solusinya kita menggunakan tangan kiri. Tangan kiri lalu keluar. Nah, lamun lupa misal, langsung coba dengan kamar mandi sambil tutup napiaran kepala sambil ke sugun. Baik dicopong atau songkok dulu atau kain yang pertama balik. Yang pemarak lamun masjid-masjid lah Yaman. Kalau masjid-masjid yang ada di Yaman itu dia sendalnya sudah di masing-masing kamar mandi, depan pintu kamar mandi ini sudah disediakan sendal. Buat siapa sandal? Wah, sandal di sini tamu kamar mandi. Nah, lamu deh masjid-masjid lah Yaman lah. Ya, tersedia betul. Dengan cekembe karena mereka paham akan apa namanya sunnah Rasulullah SAW dan akan daripada anjurannya Rasulullah SAW. Makanya itu adalah anjuran untuk kita sekali lagi ketika kita masuk kamar mandi hendaklah kita menutup kepala kita dan menggunakan sandal. Ada yang satu yang pelonggong terhindar dengan gangguan syaitan. Dan juga baut wayas tatir. Baut wayas tatir. Ini bagi orang yang mau apa namanya membuang air kecil atau membuang air besar. Ini ada adabnya ya. Ini penting nih. Lamun tiang pelunggu niki waya paut. Maksudnya waya paut niki adalah Allah yasma' minhu sautun wala tusammu minhu raihatun. Si teparan arannya baut menjauh niki adalah lamun tiang pelunggu qada hajat atau lamun tiang pelunggu buang air kecil dianjurkan kita untuk pergi ke tempat jauh. Pergi ke tempat yang jauh. Napi ukuran jauh. Ukuran jauhnya itu adalah
sehingga orang tidak mendengarkan kita, sama orang tidak mencium baunya. Nah, ini apa namanya terjadi ketika tiang pelunggung misalkan di tempat yang bebas, padang pasir misalkan, di kamar mandi, eh, tidak ada kamar mandi, kita berada di tempat padang pasir. Terus tiang pelunggung milik kotor hajat, buang air kecil misal. Nah, kita menghindar dari orang jauh-jauh. Nah, kita menghindar dari orang yang mana ukurannya itu adalah orang tidak mendengarkan dan orang tidak mencium baunya. Nah, ini penting. Dan juga wayas tatir, bahasa beliau wayas tatir dan bersembunyi. Nah, dan bersembunyi atau memasang penghalang sehingga tidak terlihat. Ukuran penghalang niki ketika tiang pelunggung untuk hajat misal, atau ketika tiang pelunggung buang air kecil, terus tiang pelunggung apa namanya di padang pasir, sandinara kamar mandi, sandinara apa ran jeding, kalau mulai yaman ini ke arah pada pasir tuh. Kita lewati padang pasir, nggak ada kamar mandi. Hah? Kita nggak ada lihat kamar mandi. Nah, ketika tiang pelunggung dalam keadaan seperti itu, tiang pelunggung pengen qada hajat, maka hendaknya kita untuk menjauh dan kita bersembunyi, bikin penghalang. Penghalang. Nah, ukuran penghalang niki sekitaran 3 dirok ya. 3 dirok. Tingginya 3 dirok, lamun tiang pelunggung dalam keadaan duduk. Tapi kalau tiang pelunggung dalam keadaan berdiri, maka batasnya itu adalah sampai pusar. Oke. Untuk qada hajat. Nah, dan apa namanya? Dan selanjutnya wala yabul fi ma'ir rakid. Tapi sebelum kita bahas ini, bagi orang yang punya kamar mandi, lagu-lagu tiang pelunggung di kamar mandi, ini tidak berlaku. Niki tidak berlaku. Namun memang khusus tiang pelunggung, napiaran tiang pelunggung budaya WC sendiri lah balik. Niki tidak berlaku niki. Nah, misalkan ini semua berlaku, kita harus menjauh dan apa namanya melindungi atau kita terus bersembunyi niki. Ini berlaku ketika tiang pelunggung di padang pasir lah. Nah, tapi kalau kita di rumah punya kamar mandi, ini nggak berlaku. Tapi ini cukup jadikan sebagai ilmu aja lah. Ya, kita jadikan sebagai ilmu. Jadi wala yabulu fi ma'ir rakit. Ketika tiang pelunggung napiaran buang air kecil, ketika tiang pelunggung buang air kecil, maka hendaklah dia jangan buang air kecil di tempat yang menggenang. Kalau tempat menggenang, napi bahasa Indonesia bahasa Sasak menggenang. Dan di apa orang air santing elek. Napiaran air apa bahasa Sasak? Ya? Nah, air yang tidak mengalir. Nah, ini tiang pelunggung menek leto. Nah, tidak diperbolehkan. Entah itu sedikit ataupun banyak, nggak diperbolehkan. Kurang adab ya, dimakruhkan kita untuk kencing di tempat air yang menggenang. Nggak boleh. Nah, wa qalilun jarin, dan air yang apa namanya? Air yang mengalir tapi sedikit. Nah, air yang mengalir tapi sedikit. Jangan dia kencing di sana. Hukumnya makruh, nggak bagus. Nggak bagus dia kencing di sana. Wa fi juhrin. Nah, ini di lubang, lek loang. Jangan sekali-kali kita kencing atau buang air kecil di lubang. Entah itu dia diganggu atau modelnya mengganggu. Misalkan lamun tiang pelunggung ketika kita kencing di tempat yang berlubang misalkan, atau ketika malam hari kita mengganggu bagi hewan-hewan yang lemah, kita nggak diperbolehkan karena nanti di sana ada hewan di dalam lubang tersebut. Lelawang niki arah hewan tuh. Kita nggak diperbolehkan untuk kencing di sana. Karena kenapa? Karena kita mengganggu
hewan yang ada di dalamnya, cacing dan lain sebagainya. Kurang bagus. Atau atau kita yang diganggu. Misalkan ketika tiang punggung buang air kecil, terus dalam luang niki, luang kita balik ulah misal. Eh? Lubang niki tempat lubang ular. Terus tiang punggung buang air kecil di sana, kira-kira apa terjadi? Tiang punggung mai ruang apa orang menek kan? Apa tahun menek niki adalah balin ulah. Catok apa-apa. Nah, tahun tercatok apa-apa tiang punggung. Nah, makanya nggak diperbolehkan. Jangan, jangan sampai kita buang air kecil di tempat yang berlubang. Bahaya. Sekali lagi, entah itu kita mengganggu hewan yang di sana, atau kita yang diganggu sama hewan. Tercatat apa-apa dalam. Mungkin nggak diperbolehkan. Ya. Wa mahabbi rihin. Wa mahabbi ri. Wa mahabbi rihin. Dan tiang pelunggu, jangan tiang punggung buang air kecil atau qada hajat atau buang air kecil ya. Buang air kecil kencing di apa namanya arus matahari, menghadap arus angin. Jangan menghadap arus angin, anginnya berlawanan. Nah, dene napiaran dene buang air kecil menghadap arus mata angin. Kira-kira kenapa dia? Alasannya apa? Alasan adalah laun napiaran lamun tiang punggung menek, pada ketika menek sehingga ngisi berlawanan arah mata angin, lawan percikan-percikan niki tiang punggung nentulak lawan. Nah, nanti dia kembali percikan-percikan air niki ke kita. Lamun pakai lawan apa rata ampe sisi angin lawan kan. Lawan ampe sisi angin, percikan-percikan air apa namanya? Air kencing niki kembali ke kita sehingga kita menjadi kotor, lagi menjadi najis nanti. Nah, makanya jangan sampai ketika kita masuk kamar apa ketika kita kencing, kita jangan sampai menghadap atau melawan arus mata angin. Hadis sandi tulak tuh yang pelunggung melawan. Kaila ya'udar rasyasah ilai agar percikan-percikan air kencing ini tidak kembali. Wazillin maksudin. Ya, tempat berteduh. Hah? Tempat tempat berteduh. Ay yaksudahu nas lil julusi fihi aw ligarihi. Misalkan tempatnya berteduh niki adalah tempatnya orang-orang berkumpul. Nah, tempatnya orang-orang berkumpul deh. Itu yang pelunggung menek leto. Tempat keramaian atau dengan kumpul. Alamun nani, lu secereu nani, las dirurung to nanu kan menek. Dengan nani. Le kota-kota niki wah daratan wah. Nah, piaran dia sudah nggak ada malu ya. Di pinggir jalan pun dia kencing. Si mame. Nah, itu kurang kurang adab itu. Kita dianjurkan jangan sampai kita buang air kecil di tempat orang keramaian, tempat-tempat orang yang berteduh. Wa tariqin. Ini juga adalah adab kita ketika kita buang air kecil, jangan kita buang air kecil di jalan, lelangan, les dirurung. Jadi yang punggung buang air kecil les dirurung. Ini adalah bahaya. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqul la'anin." Ittaqul la'anin bahasa Rasulullah SAW. Nabi bahasa Rasulullah, hati-hatilah kalian dengan orang-orang yang dilaknat manusia. Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian dengan orang-orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat bertanya, qalu wa man la'anin ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang dilaknat oleh manusia itu ya Rasulullah? Ya, itu kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim." Nah, orang-orang yang dilaknat oleh manusia niki adalah orang-orang yang dia qada hajat di jalan. Hah?
Dia qada hajat di jalan dan di sana tempat orang bernaung. Ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh manusia. Hati-hati. Yang putih yang pelunggung denden menek sembarangan. Denden menek sembarangan lawan. Nah, wasaqabin. Nah, wasaqabin ini adalah lubang. Ya seperti yang dibilang tadi, tidak diperbolehkan. Wa tahta syajaratin musmirah. Dan di bawah pohon. Denden. Tiang pelunggung buang air kecil atau qada hajat bawa kayu. Di bawah ke kayu itu tidak diperbolehkan. Diganggu. Entah itu entah itu pohonnya berbuah atau berbunga. Itu enggak diperbolehkan, kurang bagus. Wala takallam. Kancu endah dende tiang pelunggung ketika di dalam kamar mandi sambil ngeraos, sambil ngeraos di dalam kamar mandi. Macam ngeraos padahal lagi di kamar mandi kurang bagus. Wa yastabri'u min bauli. Nah, ini yang penting, wa yastabri'u min bauli. Benar-benar air kencingnya sudah tuntas. Air kencingnya sudah tuntas, beres. Karena kenapa? Karena ini adalah salah satu yang menyebabkan orang masuk neraka, para hadirin. Gara-gara tiang pelunggung yang kena antan menek, yang kena antan besok penek, iya sebab tiang pelunggung luwih tamu neraka. Makanya ketika Rasulullah berjalan di suatu kuburan, tapi bahasa Rasulullah berbahasa innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Orang di sana sedang Rasulullah mendengarkan rintihan orang-orang yang sedang disiksa mati-matian oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Disiksa dengan sangat keras, dengan sangat berat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang disiksa itu di dalam kuburan itu? Apa bahasanya? Apa kata Rasulullah? Innahuma yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka orang yang dua itu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bukan suatu perkara yang besar. Dia diazab dengan suatu perkara yang dia sepelekan, dia ringan. Nah, apa kata Rasulullah? Amma hadza fakana wala tastanzihu minal baul. Yang satunya itu kata Rasulullah, yang satunya itu dia diazab keras oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sebab satu, dia tidak benar, dia tidak beres cara bersuci. Dia yang kena antan besok penek, ya ampun tersiksa sida-sida Allah Subhanahu wa taala, si para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara yang kena antan menek. Yang kedua disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yamsi bin namimah. Dia dia selalu menyebarkan adu domba atau dia selalu melakukan adu domba di hadapan orang. Itu disebabkan karena dua hal, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara tidak benar cara buang air kecil. Ya niki. Tidak benar caranya buang air kecil. Makanya ini adalah perlu hati-hati. Ya ampun, pasti barang besok nenek misalnya, mohon maaf. Dan si barang besok nenek so saper keluar. Ada caranya. Ada cara nanti yang sakena tiang pelunggung cara beristinja untuk kepara. Ada cara nanti yang tiang pelunggung beristinja. Beristinja niki adalah ada dua. Ada tiga ya. Cara tiang pelunggung beristinja. Perlu tiang pelunggung tahu niki. Cara tiang pelunggung beristinja, entah tiang pelunggung menggunakan batu. Saat kedua, tiang pelunggung cuma menggunakan air. Saat ke telur, tiang pelunggung menggunakan air sama batu. Ini cara tiang pelunggung bersihan diri. Ini si caprek doa. Sekali lagi, salah satu sebab orang banyak disiksa itu adalah sebab dia tahu cara
Besok menek, ya sembahyang. Sembahyang pacu, ruku sujud pacu, sembahyang sunat pacu, besok menek salah dinara guna. Tidak ada gunanya. Kenapa dia salah cara kencingnya? Karena dia tidak tahu ilmunya. Kenapa dia nggak tahu ilmunya? Karena dia tidak pernah ngaji. Kenapa dia tidak pernah ngaji? Karena dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal perkara duniawi. Selalu mengatakan dirinya repot. Itulah yang sebabnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Embe cara tiang punggung lamun tiang punggung beristinja, sa pertama tiang punggung kadu batu doang. Nah, kadu batu doang. Baunya dah lamun dia kadu batu, tiang punggung kadu air. Atau tiang punggung kadu air kan coba batu. Lagu batu di luar baru kadu air. Terus cara beristinja. Ya, tiang praktekkan. Cara tiang punggung beristinja, mohon maaf, lamun dengan mama bin tanah nah gitu para. Bit tanah nah. Situ para naran tanah nah niki adalah berkeren. Nah, lamun dengan mama berkeren. Ini. Hah? Selama tiga kali. Apa tujuannya kita berkrem bagi laki-laki? Tujuannya berkrem bagi laki-laki ini adalah agar semua airnya itu keluar semua. Ada sandara sisa. Laun namun sandara sisa, laun itu jadi azab itu. Itu jadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus cari tiang punggung sama besok penek mohon maaf, ini misal. Nah, niki misal dengan mama. Caranya niki adalah biimrori sababatul yadi al-yusra. Niki tiang pelunggung sama yang pungkadu ima sale naperan ima jempol, ya tekan lete. Ima jempol di atas. Niki sama yang pun urutan. Sambil bekerep. Itu caranya diajarkan. Tentu bagi dengan sama mama. Terus lamun nina perbentan nina. Nina arak cara nina. Nah, wal mar'atu bi imraril asabi' yadaha ala 'anitiha madab. Nah, lamun nina cara besok menek adalah kadu jari-jari kiri. Nah, ya ampun urut lamun sani nah. Tujuannya apa? Agar semua airnya keluar, agar itu benar-benar bersih, kita nggak ada sisanya. Nanti jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar netes air terus, sisa-sisanya itu netes. Nah, itulah yang menjadi azab nanti bagi orang yang dalam kubur. Walaupun kita benar sholat kita benar ruku sujud kita tambah dengan sholat sunnah, tapi cara berwudu, cara buang air kecil kita salah, itu nggak ada gunanya. Nah, makanya dikatakan innahuma yu'adziban. Orang di dalam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena la yastanzihu minal baul. Tidak benar caranya membersihkan kotoran atau beristinja. Nah, atau istinja ini mungkin cukup waktunya. Di manise. Hah? Kering menit. Hah? Ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Niki mungkin kita minggu depan kita akan bahas cara-cara beristinja. Niki adalah penting, tapi mungkin karena waktu, karena ada beberapa hukum dalam beristinja, wajib yang perlu beristinja, dan ada hukumnya sunnah yang perlu beristinja, dan ada waktunya boleh yang perlu beristinja, boleh tidak, dan ada hukumnya yang perlu haram beristinja, diganggu beristinja, dan ada juga hukumnya makruh, kurang bagus beristinja. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Nah, ini tiang punggung perlu kita ketahui agar kenapa? Ada yang setiang punggung kena caren lawan besok menek. Nah, salah ketika sembahyang Allahu Akbar, salah antan perut lapu apa tiang punggung, mempunyai senjauh tamu sembahyang sehingga ada sisa tetesan yang keluar ketika sholat. Itulah yang menjadi adabnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini penting tapi insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan karena waktu. Mudah-mudahan tiang punggung tetap sehat, walafiat, panjang umur, tiang punggung nabiaran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diterima taubat kita di bulan Rajab dan diterima amalia-amalia kita di bulan Rajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mabalikna Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى تكبيرات. والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.